Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Kita siapkan nyanyian pembuka dari Puji Syukur 329. Ya Tuhan, pandang hamba-Mu yang sujud menyembah, penuh syukur kepadamu dan hati berserah, sembah dan bakti umat kemuliaan-Mu seutuhnya terimalah, dan ampun-Mu limpahkanlah, berpalinglah kepada hamba-Mu, berpalinglah kepada hamba-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari Minggu biasa yang ketiga di tahun B. Dan melalui bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini, kita diajak untuk sekali lagi mau dan ingin untuk merenungkan pertobatan dan keyakinan kita di hadapan Tuhan, dan lewat itu sejauh mana kita sungguh-sungguh semakin berusaha untuk boleh menjadi saksi hadirnya kerajaan Allah di tengah-tengah masyarakat kita, dan lewat seluruh tugas pekerjaan Tuhan percayakan kepada kita. Kita mensyukuri semuanya itu atas panggilan Tuhan bagi kita menjadi murid-muridnya. Saya mohon ampun atas segala kelemahan, kekurangan dan dosa-dosa kita. Moga-moga dengan belas kasih Tuhan kita sungguh semakin layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya bersama dengan Pastor Ayus pas kesempatan ini, kita bersyukur kepada Tuhan atas segala rahmat berkat-Nya yang boleh kita alami dalam seluruh kehidupan kita sampai pada saat ini. Terlebih juga bersama dengan saudari kita Evelyn, bersyukur atas terjawabnya doa kerahiman ilahi menjadi sarana baginya untuk semakin bersatu dengan Tuhan. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah yang mewartakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat agar kami bertobat dan percaya kepada Injil. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah memanggil murid-murid-Mu untuk dijadikan pemukat manusia bagi kerajaan-Mu. Kristus, kasihanilah kami.
Kristus, kasihanilah kami. Engkau membimbing kami melalui pertobatan dan pengorbanan di jalan menuju keselamatan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi. Ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah memanggil kami untuk bertobat dan percaya kepada Injil. Kami mohon berilah kami keberanian untuk menanggapi panggilan-Mu dan menempuh jalan yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus Putra-Mu kepada kami,
Semoga dengan demikian hidup kami semakin Kau perbaharui dan semakin hari semakin lebih baik, dan akhirnya Kau sempurnakan dalam seluruh perjuangan hidup. Kami bersyukur atas segala rahmat berkat-Mu yang boleh kami alami dalam kehidupan kami, terlebih rahmat persatuan dengan Dikau, secara khusus juga bersama dengan saudari kami Evelyn. Bersyukur atas terjawabnya doa kerahiman ilahi baginya. Semoga sarana doa sebagai tanda persatuan dengan Dikau bagi umat-Mu semakin mereka boleh nikmati untuk semakin bersatu dengan Dikau. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama di dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari Nubuat Yunus. Untuk kedua kalinya Tuhan berfirman kepada Yunus, "Bangunlah dan berangkatlah ke Niniwe, kota besar itu. Sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu." Maka bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu, sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa. Baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah atas malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan Ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar,
Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, waktunya singkat. Sebab itu, dalam waktu yang masih sisa ini, mereka yang beristri hendaknya berlaku seolah-olah tidak beristri. Orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Orang-orang yang gembira seolah-olah tidak gembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang ini akan berlalu. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus berkata, "Saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, ia melihat Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya. Lalu mereka
mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, apa kabar? Baik, sehat. Puji Tuhan, semangat. Melalui bacaan kita pada kesempatan ini, saya mengajak kita untuk kembali merenungkan bagaimana kita menjadi pengikut Kristus, menjadi murid-murid Yesus, sebagaimana yang kita dengarkan pada hari ini itu melalui pertobatan, dan dengan demikian kita percaya dan memiliki keyakinan untuk sungguh mau berserah diri sepenuhnya kepada kuasa kasih Tuhan. Digambarkan dalam bacaan pertama bahwa kota Ninive adalah kota yang mengagumkan besarnya, tetapi terancam untuk dihancurkan, ditunggang balikan. Kenapa? Karena penduduk kota ini hidup di dalam dosa. Jelas akibat dari dosa itu adalah kutukan dan kematian. Tetapi Tuhan mengutus Nabi Yunus untuk meminta mereka bertobat agar selamat. Syukurlah bahwa mereka mendengarkan suara Nabi ini. Mereka bertobat, mengenakan kain kabung, berdoa dan berpuasa, serta berbalik dari segala tingkah laku jahatnya. Melihat tindakan tobat mereka itu, hukuman tidak jadi menimpa kota ini, penduduknya diselamatkan. Maka jelaslah bagi kita bagaimana sebenarnya hati Allah bagi manusia ciptaannya, bagi kita sebagai citra gambarannya sendiri. Yang Ia kehendaki bukanlah kehancuran atau kematian manusia ciptaannya, tetapi kesalehan dan keselamatannya. Maka benarlah kata-kata Nabi Yunus ini terhadap Tuhan. Aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Kita bisa melihatnya dalam Yunus 4 ayat 2. Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, karya keselamatan Allah juga nyata bagi kita. Ia yang dahulu mengutus nabi-nabi sekarang datang dan berbicara kepada kita lewat anaknya Yesus Sang Mesias, yang baru saja kita rayakan kelahirannya di bulan Desember 2023. Dalam Injil pada hari ini kita mendengarkan warta pertama dari Yesus ketika Ia mulai tampil di depan publik untuk mengejawantakan keselamatan Allah itu bagi umatnya dengan berkata, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Hal ini juga nanti yang akan diulang pada saat kita memulai masa tobat kita, memulai masa prapaskah di tahun 2024. Kata-kata Yesus ini menegaskan bahwa waktu keselamatan Tuhan itu telah dinyatakan lewat kehadirannya sendiri. Inilah masa baru, masa mesianik, yaitu masa keselamatan karena Mesias yang dinanti-nantikan sudah hadir di tengah-tengah kita, dan Ia hendak menyatukan kita sebagai bangsa atau umat Allah yang kudus. Syukur kepadanya Bapak Ibu Saudara terkasih, karena Allah sendirilah datang melawati kita manusia yang lemah dan berdosa ini, yang rapuh dan memang tidak akan mampu menyelamatkan dirinya dengan kekuatan manusiawinya
atau manusiawi kita saja. Kita hanya perlu membuka hati dan diri kita agar pantas menerima Kristus, Sang Juru Selamat, dengan mendengarkan seruannya. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Sama seperti penduduk Ninive yang berubah menjadi pribadi-pribadi yang beriman kepada Allah, lalu bertobat, berbalik dari segala tingkah lakunya yang jahat, sehingga akhirnya diselamatkan. Demikian pun kita semua dipanggil untuk sungguh percaya kepada Allah, kepada Kristus, sabdanya yang menjelma menjadi manusia, dan bertobat dengan berbalik dari tingkah laku yang jahat, tekun berdoa dan berpuasa agar layak menerima keselamatan yang dibawa oleh Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, bersama Kristus kita mau membangun hidup yang baru, yaitu hidup seturut ajarannya. Allah yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya telah hadir secara nyata dalam karya penebusan Kristus. Ia rela menderita sebagai wujud kasih-Nya supaya kita beroleh pengampunan. Maka nyatalah bahwa sungguh Allah adalah kasih yang mau ikut campur tangan dalam seluruh kehidupan kita. Hidup dalam Kristus, Bapak, Ibu, saudara terkasih, adalah hidup yang diarahkan untuk masuk dalam dunia atau kehidupan kekal yang berbeda dari dunia kita sekarang ini. Maka Rasul Santo Paulus dalam bacaan kedua menegaskan hal ini dengan mengajak kita untuk tidak terpaku mengejar harta duniawi sebagai tujuan akhir hidup kita. Seringkali kita mengejar segala sesuatu dalam dunia ini dan sepertinya di sanalah akhir dari seluruh perjuangan hidup. Sehingga kalau hal itu menjadi lepas dari diri kita, kita sepertinya tidak punya lagi pengharapan. Paulus mengajak kita untuk menyadari sifat sementara dari hidup kita di dunia ini, karena dunia yang kita kenal sekarang ini akan berlalu. Ia berkata, mereka yang beristri hendaknya berlaku seolah-olah tidak beristri. Orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa-apa yang mereka beli. Singkatnya, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi hendaknya bersikap seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Artinya, Paulus ingin mengajak kita untuk memberi prioritas utama pada Allah sendiri yang menyediakan bagi kita hidup kekal bersamanya. Dia menyediakan segala-galanya bagi kita, sehingga kita akan tetap ingat akan ajarannya sendiri. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Seringkali kita justru menukar hal ini. Kita mencari dulu apa yang harus membuat kita lebih bahagia dalam dunia ini. Sesudah itu kalau ada waktu sisa, baru kita berikan kepada Tuhan. Bayangkan, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kalau kita berpikir secara praktis saja, selama satu hari, katakanlah 24 jam, kalau kita mau berhitung matematis, berapa jam yang kita pakai untuk Tuhan? Lalu berapa jam yang kita pakai untuk mencari kehidupan kita secara duniawi? Tidak berarti bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan, maka seluruh waktu itu untuk Tuhan. Tetapi yang ingin disampaikan adalah bagaimana dalam segala sesuatu dan daya upaya kita, apapun yang kita buat, kita tetap menyadari bahwa kita melakukannya karena Tuhan yang hadir dalam seluruh kehidupan. Maka kalau hal itu yang kita sadari, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih,
tentunya yang akan tumbuh dalam diri kita adalah kebaikan dan kebenaran Allah sendiri. Kita tidak berpikir negatif, kita tidak berusaha untuk mencelakakan orang lain, tetapi selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi orang lain di dalam seluruh kehidupan kita. Dan dengan demikian apapun yang kita upayakan itu akan menjadi berkat bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, pada saat Tuhan memanggil kita menjadi pengikutnya, maka kita mulai memahami dan mengerti itu. Dalam bacaan Injil pada kesempatan ini kita mendengarkan bagaimana para murid itu langsung meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Mungkin kita tidak terlalu seperti itu. Mungkin memang masih ada sedikit pertimbangan dalam seluruh kehidupan kita, tetapi dalam keyakinan dan kepercayaan bahwa kita boleh menjadi muridnya dan mengikatkan diri pada kesatuan gereja, karena itu adalah panggilan Tuhan, bukan paksaan. Yang namanya panggilan adalah ada warta dan kita menanggapi. Dan karena kita menanggapi, maka kita merelahkan diri kita untuk mau dan ingin mengikuti Dia. Sejauh mana kita sungguh mengikuti Tuhan Yesus. Dia memanggil kita seperti para muridnya, Simon dan Andreas. Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Bila iman dan tobat kita membuat kita layak menerima pengampunan, kasih, dan keselamatan Kristus, maka pantaslah anugerah besar ini kita bawa juga kepada siapa saja yang kita jumpai dalam seluruh tugas pekerjaan kita masing-masing. Kristus mau supaya kita pun menjadi saksi-saksinya yang juga mengajak orang lain untuk sungguh percaya dan bertobat, supaya mereka pun menerima pengampunan, belas kasih, dan keselamatan ilahi. Dan dengan demikian semakin banyak orang sungguh mengikuti Kristus, karena kita sebagai pengikutnya berusaha untuk menghadirkan karya kerajaannya dalam dunia di mana kita diutus, dengan senantiasa melakukan segala sesuatu yang baik, penuh tanggung jawab, dan mempercayakan diri sepenuhnya kepada kuasa kasih Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Maka mari kita kembali meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan. Marilah mengajukan kepada Allah Bapa kita kebutuhan dan penderitaan dunia ini. Marilah mengatakan kepadanya, Tuhan, perbaharuilah hati kami. Tuhan, perbaharuilah hati kami. Bagi gereja yang kita cintai, ya Bapa, semoga gereja Kau beri keberanian untuk memperbarui diri agar tetap menempuh jalan Injil dan menolong orang untuk menghayatinya sebagai kabar gembira. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, perbaharuilah hati kami. Bagi mereka yang meninggalkan jalan mereka untuk mengikuti Yesus Tuhan, ya Bapa, semoga mereka yang mengikuti Yesus dengan meninggalkan segala-galanya sungguh-sungguh hidup menurut Injil, sehingga menjadi tampak dan nyata. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, perbaharuilah hati kami. Bagi mereka yang bersuka cita, ya Bapa, semoga mereka yang bersuka cita tidak lupa menyempatkan diri untuk membawa kegembiraan bagi orang lain.
Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, perbaharuilah hati kami. Bagi mereka yang berduka cita, ya Bapa, semoga mereka yang berduka cita tetap mengharap bahwa akan datang saatnya Allah menghapus segala air mata dari mata mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Perbaharuilah hati kami. Bagi kita semua, ya Bapa, semoga kami Kau beri keberanian untuk menerima Injil secara sungguh-sungguh dan untuk hidup dalam persatuan lebih erat dengan Yesus Putramu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, perbaharuilah hati kami. Bagi Uskup Agung Koadjutor terpilih KAMS dan perayaan tabisan episkopal pada tanggal 1 Februari 2024. Ya Allah Maha Pengasih, Engkau selalu mengutus gembala baik untuk mengajar, menguduskan dan memimpin umat kesayangan-Mu. Kami bersyukur atas terpilihnya Monsinyur Fransiskus Nipa sebagai Uskup Agung Koadjutor. Berkenanlah Engkau mengaruniakan kesehatan, kebijaksanaan dan kegembiraan kepada beliau dalam mengemban tugas mulia ini. Berkatilah pula kami seluruh umat-Mu dan secara khusus segenap panitia perayaan tabisan Uskup Agung Koadjutor terpilih sehingga dapat berpartisipasi dan berkolaborasi demi kelancaran dan kehikmatan perayaan ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, perbaharuilah hati kami. Bagi Konferensi Wali Gereja Indonesia, ya Allah Maha Pengasih, Putra-Mu telah menetapkan para uskup sebagai pengganti para rasul. Dalam perayaan 100 tahun Konferensi Wali Gereja Indonesia tahun 2024, kami umat Katolik Indonesia hendak bersyukur atas Roh Kudus-Mu, sehingga para uskup kami semakin berjalan bersama untuk membangun gereja dan bangsa. Semoga Gereja Katolik di Indonesia semakin bersatu padu menjadi tanda kehadiran-Mu bagi sesama. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, perbaharuilah hati kami. Ya Bapa yang Maha Baik, kami juga bersyukur atas terkabulnya doa keraiman ilahi dari Saudari Evelyn. Semoga Engkau yang telah mengabulkan doa umat-Mu ini senantiasa mengingatkan kami bahwa di dalam Dikau ada kerahiman, sehingga setiap hal baik yang kami mohonkan kepadamu, Engkau mengabulkannya sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Tuhan, perbaharuilah hati kami. Marilah dalam hati kita masing-masing kita sampaikan wujud doa dan permohonan kita. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, perbaharuilah hati kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau berkenan memanggil kami. Tetapi kami mohon kepadamu, berilah juga kekuatan untuk menanggapi panggilan-Mu, berkat kuasa Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita. Nyanyian persiapan persembahan, puji syukur nomor 383. Aku datang padamu, terimalah ya Tuhan, karena aku anak-Mu, terima kasih Tuhan. Persembahan syukurku, terimalah ya Tuhan, tanda bakti Putra-Mu, terima kasih Tuhan.
Ku serahkan diriku, terimalah ya Tuhan, Kau lindungi hidupku, terima kasih Tuhan. Siapkan ini. Aku datang padamu, terimalah ya Tuhan, karena aku anak-Mu, terima kasih Tuhan. Persembahan syukurku, terimalah ya Tuhan, tanda bakti putra-Mu, terima kasih Tuhan. Ku serahkan diriku, terimalah ya Tuhan, Kau lindungi hidupku, terima kasih Tuhan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan ini yang kami unjukkan sebagai tanda kesediaan kami untuk mengikuti putra-Mu Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur,
Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Ya Tuhanku dan marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keraiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah
berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Nyanyian komuni dari Puji Syukur nomor 425. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Ku haus akan Allah sumber hidup, bilakah aku kan memandangmu. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Mengapa jiwaku sedih dan susah, cemas gelisah tiada henti? Berharaplah kepada Allah hidup, wajahnya sumber kebahagiaan. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Dan siang malam jiwaku meratap, mengalir air mata tak henti. Sepanjang hari ku dengar cercaan, di manakah Tuhan penolongmu? Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Dikala gundah aku pun teringat, ketika aku masuk kemahmu, dengan bernyanyi dan bersorak-sorai, mengucap syukur bagimu Tuhan. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Akulah terang dunia, sabda Tuhan. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan. Marilah kita berdoa. Ya Allah, semoga tubuh putramu yang telah kami sambut ini menguatkan kami untuk mengalahkan kejahatan. Semoga kami dapat menjadi pengikut-pengikut-Mu yang setia, sampai pada saatnya kami memasuki kehidupan abadi. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami hidup dan berkuasa bersama di kolam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Kita duduk mendengarkan pengumuman kolekte tabisan uskup dan sumbangan untuk pemeliharaan gereja dijalankan. Pengumuman gereja hari Sabtu dan Minggu tanggal 20 dan 21 Januari 2024. Pertama, pengumuman kolekta. Kolekta gereja hari Sabtu dan Minggu tanggal 13 dan 14 Januari 2024 berjumlah Rp18.100.000. Kolekta pemeliharaan gereja berjumlah Rp11.484.000 dan kolekta tabisan uskup koadjutor berjumlah Rp4.490.000. Yang kedua, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Tobias Budianto dan Ervina Otong merupakan pengumuman yang ketiga. Eligius Supratmo dan Alfionita Tengbunan merupakan pengumuman yang kedua. Bagi yang mengetahui adanya halangan akan rencana perkawinan tersebut,
mohon disampaikan kepada Pastor Paroki Kristus Raja Andalas. Yang ketiga, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan pada setiap hari Sabtu pukul 20 di Aula Paroki lantai 1. Yang keempat, pengurus Ikatan Persaudaraan Manggarai Raya IPMAR Sulawesi Selatan bersama panitia dan tim kerja mengundang umat Katolik warga Manggarai Raya di Sulawesi Selatan untuk mengikuti perayaan Ekaristi yang akan dipimpin oleh Monsinyur Siprianus Hormat, Uskup Keuskupan Ruteng, dan Monsinyur Hilarion Datus Lega, Uskup Keuskupan Sorong Manokwari, Papua, dan akan didampingi oleh beberapa pastor Keuskupan Agung Makassar. Perayaan Ekaristi akan diadakan pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 pukul 17 WITA atau jam 5 sore sampai selesai, bertempat di Gereja Paroki Santo Simon Petrus Gembala Baik, Sungguh Minasa, Goa, dan dianjurkan untuk memakai busana adat Manggarai. Demikian undangan ini. Atas perhatian kita semua diucapkan terima kasih. Yang kelima, Kredit Union Mekarkasi akan mengadakan edukasi dasar wajib pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 27 dan 28 Januari 2024 pukul 14 WITA sampai selesai, bertempat di kantor Kredit Union Mekarkasi, Jalan Pelita Raya A24 nomor 5 Makassar. Yang kedua, akan mengadakan financial literation pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 pukul 11 WITA sampai selesai di Aula Paroki Kristus Raja Andalas lantai 4. Yang keenam, pendaftaran peserta komuni pertama telah dibuka dengan syarat usia minimal 11 tahun atau kelas 4 SD ke atas. B. Mendaftar di sekretariat paroki dengan membawa fotokopi surat baptis dan akte kelahiran serta pas foto ukuran 3x4 1 lembar. Pelajaran akan dimulai pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 pukul 9 pagi sampai dengan pukul 11. Demikian pengumuman paroki pada minggu ini. Terima kasih. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih. Tentu terima kasih atas seluruh perhatian kita. Tetap diingatkan bahwa untuk penerimaan komuni pertama bagi anak-anak kita yang ingin menerimanya pada tahun ini, kita akan laksanakan lagi. Kita lihat ke depan, tadi sudah disampaikan, umur minimal 11 tahun ke atas, kemudian kelas 5 SD. Lalu kita akan lihat kira-kira bagaimana, karena sudah 3 tahun berturut-turut kita buat ini sebanyak setiap 2 tahun. Tapi karena pernah ada terlewatkan, akhirnya kita buat berturut-turut 3 tahun sampai pada saat ini. Sekali lagi terima kasih kepada kita semua. Terima kasih kepada seluruh petugas liturgi pada kesempatan ini. Terima kasih kepada kelompok sound system dan juga kelompok dekorasi yang senantiasa memperindah gereja. Moga-moga seluruh pelayan kita semakin berkenan kepada Tuhan. Bersama dengan Pastor Ayus, pada kesempatan ini saya ucapkan selamat hari Minggu kepada kita semua. Pastor Ayus datang tadi malam bersama dengan parokusnya Pastor Leo Matius yang akan merayakan pesta imamat 40 tahun imamat besok di Gotong-Gotong. Pastor Leo Matius bersama dengan Monsinyur Pitimang yang merayakan imamatnya yang ke-50, sehingga para imam mulai hari ini berkumpul di Makassar. Perayaan besok di Gotong-Gotong jam 5 sore. Dan demikian saya bersama dengan Pastor Ayu sekarang untuk boleh bersama dengan Bapak Ibu Saudara terkasih. Tentu terima kasih atas seluruh perhatian kita. Saya kira itu saja.
Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah Yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Kami mohon menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, karuniakanlah berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat,